di sini ada sosok wanita di situ. Iya, Mas. Kamu sebelah sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaget. Tadi Mbak Ria merasakan seperti ada sosok perempuan di tempat ini. Emang ada kejadian apa dulunya ini? Waktu apa itu jurit malam? Jurit malam. Ya, ya. Apa itu mau masuk tenda mau sembayang, terus habis sembayang itu tidur. Tiba-tiba pohon itu tumbuh. Pohon yang di sampingnya Tenda itu gede, panjang, besar. jam berapa? Jam 11. Iya. Malam-malam di sini pernah dilihatin sosok seorang wanita di sini ya, Mas? Yang lagi warga yang lewat. Ya sering sih. Sering ya? Iya. Sosoknya seperti apa? Ya perempuan muda. Untuk ini dibuat untuk apa? Ini kan yang meninggal kan di sini. Yang meninggal kan ada. Meninggalnya di sini. Di sini kan ada namanya nih. 4 orang. Oh iya. Tepat di sini. Ya, Jatuhnya pohon itu tepat di sini. Oh, di sini. Pohonnya dari mana? Pohonnya di situ. Masih nangis ya sosoknya. Iya. Dan di sini kan yang meninggal satu. Cuman temennya suka datang yang meninggal di saat perjalanan, yang di perjalanan sama ada yang di rumah sakit ya meninggalnya ya. Iya. Ya, jadi suka datang ke sini gitu. Jadi kadang dia nggak sendiri, cuman sama-sama nangis kayak nggak rela, karena yang satu meninggalnya karena yang paling sakit Mas tertimpa pohon banget. Iya. Langsung di Langsung sini. meninggal di Di sini. sini meninggal. Padahal tidak ada hujan, tidak ada Angin. angin ya. Nggak ada. Udah mulai deket kan, kita lagi ngobrolin, dia makin lewat dari yang tadi saya bilang nunduk itu terus berdiri ke arah sini, Mas. Mbak Ria, mungkin Mbak Ria kan bisa menarik residual energi yang hujan itu sebetulnya apa yang terjadi awalnya? Pas waktu ada acara itu, Iya. sebenarnya ini anak-anak tuh rame, Mas. Iya. Jadi di sini sebenarnya mereka tidak suka orang berisik. Iya. Gitu, rame, dan di salah satu itu yang tinggal, yang saya bilang sosok besar itu tinggalnya di situ. Dia ngerasa keberisikan, dan saat kejadian itu yang 4 cewek ini bercanda gitu loh. Sebenarnya sih bercanda-bercanda biasa, cuman mungkin dari penunggu-penunggu sini itu kayak Mungkin merasa nggak suka. terganggu, terusik Merasa gitu loh. terganggu. Dan akhirnya energi dari si makhluk tadi itu jadi pohonnya jatuh. Makanya sekarang yang sosok itu pindah ke situ tuh. Makanya kita harus lebih sopan Hati-hati. santun, hati-hati, saling menghormati lingkungan dan sekitar. Iya. Maaf nih mau nanya, ini kok ada ada kendil di sana, itu maksudnya apa? Supaya kalau ada anak kambing tidak terganggu lagi. Ini biasanya yang naruh seperti ini dari anak campingnya sendiri atau dari siapa? Dari warga. Oh, warga Dari yang sesepuh sini. sepupu sini. Iya. Dan, Mas, kayaknya ada yang nangis lagi tuh, Mas, di sana, Mas. Sepertinya di sebelah sana ya. Kita langsung Kita ke sana aja yuk, kita mau lihat. Kita ke sana. Yuk, Mas. Cari orang tua, cari teman, cari. Iya. Suara tadi arahnya mana? Arahnya masih di situ, Mas. Tuh, lebih kedengeran deh, Mas. Nah, melihat apa, dengar apa di sini? Ya tangisan bayi. Tangisan anak bayi. Tangisan anak bayi, pemirsa. Pemirsa bisa terpercaya dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia virtual yang lain. Tadi ada suara tangisan, terus kita datang ke sini, ya kita udah nyampe di lokasi dan masih bersama. Maria Pinata. Ternyata di sini Pak Sulit pernah mendengar suara bayi. Bayi apa setelah didatangi? Suara bayi. Ya, terus Anak apa tuh? Anak kecil gitu loh. Iya. menurut warga atau Mas sendiri pernah lihat? Saya pernah melihat. Jam berapa? Sekitar jam 1 Malam. Iya. Mbak Ria, apa benar bayi apa itu? Ya, yang saya dengar ini suaranya bukan suara tangisan perempuan lagi ya, Mas, ya. Lebih banyak suara kayak anak kecil, tapi bayi. Saya nggak tahu deh. Kayaknya di situ ada yang pernah bayi dibuang gitu deh, Mas.
karena bayi dibuang, pantesan dia energinya tuh masih menyayat-nyayat. Dan nggak satu, jadi nangisnya tuh kayak apa bareng-barengan gitu. Jadi ada banyak gitu mas. Banyak. Ya, memang benar ya ada. mas ya. Iya. Memang pernah ditemukan bayi gitu pernah ada. Ada. Jadi kayak yang masih hamil berapa bulan terus digugurin dibuang situ benar nggak? Iya. Misal sepertinya kita harus mendekati tangisan suara itu. Nah, ayo. Sementara Mr. Tukul dan Ria Winata begitu penasaran ingin mencari sumber suara tangisan bayi, saat ini Mr. I dan Maria Selena terlihat seperti ingin mencari energi besar dalam rimbunnya hutan pinus ini. Serius, makin kesini makin serem ya. Ini kan banyak aura-aura daripada siluman-siluman, jin-jin yang ada di sini. Jadi berkeliaran ini sekitar kita udah banyak yang berdiri di belakang kita. Tapi Aktivitas-aktivitasnya banyak. di sebelah sana Ya. di sebelah sana kayak berasa anak-anak kecil Iya, gitu ya. anak-anak Misteri, kecil. ya. Banyak banget di sini. Iya. Ini Kayaknya apalagi di pohon ini. Ini ada anak kecil kan ini berdiri kan di sini. dia kayaknya mau interaksi atau Iya. gimana ya Mister? Iya, memang dia mau menyampaikan sesuatu pada kita. Mungkin selama dia ada yang di sini, kejadian-kejadian di sini, dia ingin menyampaikan sesuatu. Ini sekarang berdiri di pohon yang ini. Ini di sini. Ini sosoknya seperti apa nih Mister? Ini kepalanya. Dia hanya memakai seperti celana pendek, tapi bukan celana pendek, hanya kain yang disarungkan aja. Ini badannya ini penuh dengan kayak darah-darah gitu kan ya. Jadi seperti darah yang mengalir. Ini laki-laki. Laki-laki. Iya, laki-laki. Masih kecil banget. Ya, kalau ini mungkin sekitar umur 5 tahun, anak umur 5 tahun. Kalau saya lihat ke belakangnya, ini ada perempuan yang menggugurkan kandungannya di sini. Oh. Dia mau komunikasi ya, Mister Iya, iya. ya? Tangannya Mbak Selena taruh sini, kedepankan gini. Tapi nggak apa-apa ya? Gak apa-apa kok. Nanti apa yang dirasakan, Mbak Selena cerita aja udah. Ada kesedihan Mister. Iya. Dia akan dibuat kayak orang nggak diinginkan gitu. Tapi dia merasa nangis, sedih. Ini emang korban-korban yang digugurkan. Iya, benar. Dia minta tolong, dia nangis minta tolong. Aku ngerasain kesedihan banget. Iya. Si anak kecil ini dia mulai kayak orang mulai berontak. Seakan-akan dia seperti marah. Dia sendirian, dia cari orang tua, cari teman. Iya. Ditanya. Mbak Selena tanya, namanya siapa? Sedang apa di sini kamu? Dia cari orang tuanya ya? Iya. Dia menunggu ibunya yang hitungannya membuang dia di sini. Ini si anak ini, ibunya sebenarnya sampai sekarang masih hidup. Jadi ini bisa dikatakan hasil hubungan gelap. Ini dia mau berontak, mau. Sedang Iya. Dia mau berontak ini, mau loncat ke sana. kasihan banget tapi. Sosok anak kecil yang berkomunikasi dengan Maria Selena ternyata mengalami latar belakang cerita tragis. Hal tersebut membuat Maria tidak sanggup untuk meneruskan penerawangannya. Dia berdiri di situ.
Saya tadi ditarik dari sana, ditarik ke sini. Dia mau nunjukin bahwa dulu dia dibuang di sini. Ini lokasi waktu itu dia dibuang. Dia janin umur sekitar 5 bulan. Dibuang di sini. Ini dulu masih banyak rumput-rumputnya. Didoakan dulu ya. Mister I, Ya. gimana? Tadi waktu Mbak Sena bercerita tadi, si anak kecil tadi tuh megang tangan saya. Tangan saya ditarik, dia mau menunjukkan tempat waktu dibuang. Pantes saja tadi energinya kayak kuat banget dan dia benar-benar berontak banget. Dia seakan-akan apalagi sama perempuan, dia agak marah gitu. Oke. Karena kan dia merasa Sentimen merasa ibunya yang dibuang dulu. sama ibunya gitu. Tadi sih aku lemes banget sih, Iya. nggak kuat. Kalau di dunia astral sendiri itu tadi anak kecil itu sudah melakukan apa ya sekarang ini mas? Apa yang dilakukan? Kalau aktivitasnya Ternyata ada pesan itu. Maria Selena. Ini ada apa ini? Tengah cerita tadi lagi ngejelasin Mister I. Oh, capek dengar dari sana suara kenceng kan. Iya, betul. Tadi ada suara tangisan. Iya, Apa? Lanjut lagi ceritain, lanjut lagi. Coba lanjut lagi cerita gimana? Kalau anak-anak kecil yang sudah dibuang sini, itu di alam astral, dia hidup di alam arwah sendiri. Jadi aktivitas yang ada di sini, ini korin daripada si manusianya sendiri. Jadi aktivitasnya untuk menunjukkan bahwa dia pernah dibuang di sini. Pak Suryanto, apa di sini tempat ditemukan janin bayi yang dibuang tadi Mas Suryanto waktu ditemukan seperti apa? Seperti bentuk kain itu. Kain. Kain. Dibungkus kain. Iya, bungkus kain itu. Iya. Cuman waktu itu pas nemu bungkusan itu banyak ya. Iya. Jadi emang kayaknya di sini tempat Pembuangan bayi. pembuangan bayi ya. Di sini ini. Iya, iya. Ya, Di sekitar sekitar sini, sini, Mas. sekitar sini. Iya. Mau nanya nih. Iya. Apa benar di sini tempat ada orang yang pernah hilang di sini? Iya. Tapi gimana tuh Pak? Waktu jurit malam itu. Oh, lagi ada perkemahan jurit malam. Iya. Terus gimana tuh singkat ceritanya? Ada yang memanggil, terus dia mengikuti panggilan itu. Oh gitu, terus habis itu udah nggak ditemukan lagi. Enggak, hilang. Anak-anak. Udah dewasa. Oh, udah dewasa. Jadi kejadian seperti itu tuh apa? Gini Mas Tukul, kalau saya lihat orang yang hilang ini tadi ketemu sama tiga anak-anak kecil Mas Tukul. Jadi tiga anak-anak kecil ini pertama menggoda si orang yang hilang ini. Digoda, akhirnya dikejar sama ini. Dikejar, masuk ke alam. Mas Tukul. Dia berdiri di sini Mas, tadi lemparin ke situ. Siapa yang lempar? Tadi saya mau nanya jadi lupa. Jadi masuk ke dunia astral, ke dunianya anak-anak ini tadi, dia dibelok-belokkan Mas Tukul. Sampai akhirnya dia mengalami rasa kecapean, setelah capek sama anak-anak kecil ini tadi ditinggal. Makanya alhamdulillah bisa ketemu gitu. Waktu orang yang ditemukan tadi dia cerita apa selama dia setelah balik lagi ketemu sama orang-orang? Ya, orang-orang ceritanya ya gimana ya? Katanya itu melihat jalan kok enak gitu loh. Dikasih makan enak-enak gitu loh. Oh gitu. Iya. Berapa hari ditemukan? Berapa jam itu waktu itu? 1 minggu. 1 minggu. Ya, baru ketemu. Cuman tadi kalau misalkan di alam lain memang itu seperti kayak 1 hari ini. Iya. Iya. Jadi di dunia kita 1 minggu di sana tidak berasa. Jadi mungkin kayak disediakan makanan atau apa. Jadi Jadi orang hanya bertamu aja gitu. iya seperti itu kayak ada. bertamu sebentar. Saya bisa tunggu jalan-jalan di mana nggak ada dari dunia nyata maupun dari alam semesta yang lain supaya tidak penasaran. Sekarang kita panggilkan yang bisa menarik residual energi atau energi yang ada di sini. Siapa? Namanya Di sini dengan siapa? Kamu dengan siapa? Siapa? Munyamin. Munyamin. Munyamin, kamu di sini penguasa di sini atau bukan? Kamu di sini yang suka mengganggu orang-orang di sini? Bukan. Kamu udah ketakutan kenapa? Dia ketawa. Karena ada lagi yang lebih besar lagi di belakangnya. oh Dia kayak nggak berani bilang. Munyamin, boleh dikasih tahu nggak yang menggoda biasa orang-orang di sini yang hilang itu siapa?
Oh, sosok yang di belakang yang besar ini. Terus tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Harus dapat jajan orang-orang baik sama Bu Yami. Kalau yang ini yang bikin jatuh yang tadi saya bilang, bikin yang meninggal 4 orang itu ya? Ya. Jadi kamu tinggal cerita aja. Kamu tinggal cerita, Kamu, yang di belakang itu nggak apa-apa kok. kamu tahu nggak biasanya yang sosok di belakang kamu ini membawa orang-orang itu, terus orang-orang itu diapakan? Diputar-putar. Di sini semua sosok takut sama dia atau tidak? Ya, kamu? Kenapa orang kamu baik? Kenapa takut sama dia? Emang biasanya diperlakukan seperti apa sosok-sosok yang di sini? Dipukul. Dipukul. Ya, di sini dulu pernah ada yang meninggal. Itu sebab dia atau bukan? Bukan. Sebab yang lain. Yang meninggal itu yang jatuhan pohon, ya. Sama sosok yang mana? Beda lagi sosoknya. Jadi kalau yang sosok di belakang dia yang besar tadi hanya mau muter-muter orang aja sampai beberapa hari gitu ya. Kalau yang ini yang bikin jatuh yang tadi saya bilang, bikin yang meninggal 4 orang itu ya. Ya, kenapa dia menjatuhkan pohon sampai orang-orang itu meninggal? Karena apa? Berisik. Ya, karena keberisikan dia goyang-goyangin pohon sampai jatuh. Ya, ini pulang. Amat, tadi kena menarik energi itu gimana sih? Tadi komunikasi sama sosok yang baik, bosku. Oh, justru yang Iya. baik, pantas. Ini kakinya gini, rapat gitu. Jadi kalau jalan tuh ya gitu-gitu. Sok mau yamin ya tadi. Jadi kalau misalkan ada orang-orang sedih, ada orang-orang sedih baik gitu, tapi dia sedih ke sini mencarikan kita, kadang mencari penyegaran, refresh. Dia ngajak kayak tadi dia bawa ke dalam itu, diajak main tuh diberi kesenangan. Karena yang saya rasa mungkin jadi kasih kebahagiaan ya, diberikan kayak makanan, terus diberikan kayak apapun yang dia suka, jadi kayak keindahan alam yang lain-lain itu ditunjukkan langsung gitu, dibawa ke alam sana. Yang ditakutin sama si Bu Yamin tadi itu dia boleh mundar mandir di sini Mas Teguh. Jadi dia nggak mau ada cerita-cerita yang ada di sini, menguak di sini dia nggak mau. Makanya yang ada di sini semuanya takut sama dia. Siapapun yang berkomunikasi dia datang di belakangnya. Sosok yang jahat ini justru kalau misalnya ada orang-orang yang sompral terus buang sampah sembarangan dan lain-lain, digangguin sama sosok ini. Iya. Jadi dia seperti diputar-putarkan gitu. Jadi kita mau ya ke arah sana tuh seperti nggak ada jalan terus menunggu. Itu gimana supaya kita tetap melakukan aktivitas wisata maupun pramuka maupun apa? Gimana nih Mister Monggo? Yang pertama kita berdoa Mas Teguh ya. Nomor 2 lagi kita jaga kebersihan, jangan merusak yang ada di sini. Harus kita lestarikan. Terus kita harus punya sikap yang santun, jaga sikap sendiri. Dimanapun kita berada ya, di alam atau di alam bebas seperti ini atau di rumah siapapun aja, kita kan harus sopan ya, harus jaga sikap. Jadinya buat saya semua juga tutur kata juga hati Mas. Kan bercanda sama temen suka kebablasan ngomongnya. Nah terus habis itu suka berisik, terlalu berisik kan mengganggu orang aja, terganggu gitu, apalagi makhluk-makhluk yang di sini gitu. Jadi jaga sikap. Sama. Ya setuju sama Misteri sama Maria. Kalau untuk dari saya sih, kalau bisa di tiap-tiap pohon nantinya dikasih petunjuk jalan Mas. Jadi kalaupun tersesat kan ada petunjuk ke arah sana gitu. Jadi Kalau begitu Mas Sulis, saya mengucapkan terima kasih atas Terima kasih. waktunya dan mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di Alam Semesta, dan mohon maaf kalau ada tutur bahasa perilaku Mister yang kurang berkenan. Kita mau mengunjungi satu tempat kayak rumah gitu yang ada sosok wanitanya sering menampakkan diri. Wah, Dan kayaknya dia besar dan orang warga-warga juga sering melihat. Jadi kita coba ke sana aja. penasaran kan saya udah bisa membaca energinya mereka. kalau saya penasaran ngajak Mas Tuku sama Mbak Selena ke bekas pabrik jamur. Pabrik Jamur. Nah, pemirsa, apa saja yang nanti akan terlihat oleh Mister ini, Maria, apa saja yang dilihat oleh Mas Ahmad, Mbak Maria, dan seterusnya. Seperti apa ini? Ikuti terus, jalan.
Terhampar 17 hektar luasnya, bangunan berbentuk seperti pemukiman pedesaan ini adalah bekas pabrik jamur yang telah ditelantarkan dalam keadaan kosong selama 6 tahun berselang. Konon, pabrik yang berada di puncak Cangar Kota Batu ini sudah sejak lama menjadi momok bagi warga desa sekitar hingga banyak yang menyebutnya bangunan angker. Tak jarang, para penjaga dan pekerja pabrik seringkali mengalami gangguan makhluk astral selama bertugas. Waktu itu kerja jam lembur, jam 12 malam. Kan di pojokan itu ada sosok nenek-nenek itu ngesot gitu. 8 orang itu lari semua. Kalau teman-teman unit 2, unit 1 itu ya banyak. Katanya orang nangis, katanya ada yang minta tolong gitu loh. Jaga saja itu. Terus diketahui orang tinggi, orang besar, orang 2 yang kabur lari itu. Ya seperti orang biasa itu, tapi besar, tinggi itu. Tak beda jauh dengan bagian atas pabrik ini. Terdapatlah sebuah villa kosong tempat menginap tamu yang telah terbenam oleh tingginya rerumputan. Ini merupakan tempat yang paling dihindari warga desa untuk dilewati. Sosok perempuan menangis kerap kali akan seperti memanggil orang yang melewati villa tua ini. Orang yang biasa lewat sini ada suara perempuan panggil-panggil gitu. Saya pas lagi lewat di depan gedung ini, saya pakai sepeda motor, terdengar ada suara tangisan perempuan. Pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia yang maupun di seluruh semesta yang indah ini, coba bayangin aja, ini kanan kirinya aja kosong-kosong, ini bekas pabrik jamur ini. Nah sekarang saya berada di bekas pabrik jamur Cangar Batu itu Pak. Mbak Maria Selena, apa yang Mbak Maria rasakan? Yang pasti sih nyampe sini dinginnya beda ya, kayak merinding juga gitu sih. Soalnya ini gede banget, luas banget tempatnya, tapi kosong. Ini kita penasaran nih. Assalamualaikum. Kita mau nanya Pak Jali nih, kapan pabrik ini dibangun dan mulai tidak beroperasi nih? Tahun 92 berdiri itu. Mulai damel niki dino Kemis Legi. Sampai tahun 2009 ya. Nah, kabarnya saat masih beroperasi karyawan pabrik sering mendapat gangguan. Aduh, gangguan seperti apa Pak? Terus apa misalnya nih? gangguan enten sing tipe, enten sing kesetrum niki, terus enten sing ngantos kejadian tinggal dunyo enten niku mesin bunyi sendiri itu. Itu apa benar ada orang yang rakyat dipleges gitu? Ada. Ini apa nih? Maksudnya dirangkul kan awan niku Mas. Awan. Nggih. Niku terus mereka tolong kula. Pak yo tolong Pak, tolong. Nyapa iku? Lho aku dipleges iki Pak. Ngoten. Terus akhirnya nggih, ya aja diganggu iku karyawan kene anu sing tugas kene kula ngoten. Langsung dilepas. Nggih, dilepas arek iki kringete tuntas wis langsung. Ini sebetulnya apa yang terjadi Mas? Kalau sampai banyak karyawan diganggu itu gimana? Kalau sebelah sini saya lihat hutan cukup ini ya Pak, cukup berawan lah gitu ya. Nah, itu ditebang jadi energinya jadi kemana-mana langsung jadi tempatnya dia di gitu kan. Sosok-sosok apa yang mendominasi dan mengganggu di sini nih Mas Ahmad? Paling saya keluar suara-suara perempuan karena di atas itu kadang ada yang duduk gitu. Terus kalau untuk sosok siluman juga banyak, dia lebih menempati tempat-tempat yang kayak ada pohon-pohon ya, kosong itu. Ya. Totalnya ada rasa ketakutan, dan maksud apa yang dilihat? Melihatnya ke atas terus apa? Nggak tahu ini di atas kayak. Hah? Saya ngeliat di atas terus. Ya. Dilihat tuh mungkin. Dan di bawah, iya. Iya. Karena kalau di atas itu kebanyakan yang cewek-cewek duduk-duduk gitu. Cewek-cewek duduk. Ini tempatku.
ya. Kok kayak agak-agak bau busuk gitu. Biasanya kalau bau busuk itu apa, Man? Tadi juga sosok tinggi besar juga hasilnya langsung kayak duk kayak jadi pada keluar-keluar pada jalan. Soalnya Bapak laporin, Pak. Sok-sok enten barang mlebet niki maksudnya niki pun dinggoni makhluk halus sing kathah niku wonten golek niki. Oke, memang dia agak terganggu kalau misalkan kita datang gitu dengan secara manapun. Tapi dia ingin mengatakan bahwa saya ada di sini, jadi jangan ganggu. Betul apa yang dikatakan Bapak, artinya dia menandakan bahwa kamu jangan rame-rame di sini mengatakan dia, aku ada di sini gitu. Kalau ngoten kula matur nuwun atas terima kasih atas waktunya, terima kasih informasinya. Di saat Mr. Tukul tertarik akan energi yang dirasakan Ahmad pada ruang tunnel di bagian atas pabrik, Mr. I dan Riawinata menemukan adanya villa tua yang konon sering terdengar tangisan dan penampakan perempuan berdarah-darah. Apakah gerangan maksud sosok ini memanggil orang dengan menangis, pemirsa? Nah, pemirsa, sekarang kita sudah berada di depan bekas penginapan pabrik jamur Cangar Batu, ya Mr. I ya. Mr. I lihat sosok apa aja, Mr. I? Kalau saya lihat ini di sini ada sosok perempuan. Perempuan itu sambil nangis. Kadang dia balik ke sana bawa anak kecil gitu. Bawa anak kecil? Iya, kadang balik lagi. Kadang mundar mandi di sini si perempuan itu. Mr. I, ini kalau misalnya ngomongin soal yang perempuan tadi bawa anak itu, kayaknya yang tadi kita di bawah ya? Ya benar. Karena ada aktivitas di sini, dia ngikuti terus ke sini. Iya, yang mungkin kayak dia mau cerita kali, Mr. I. Tadi kan kita sempat nggak ada mediasi. Jadi dia ingin menceritakan siapa dia, kenapa ada kejadian gini. Gitu. Karena dari tadi soalnya nongol terus. Iya, ya? ikut terus gitu. Ikut terus, ya udah kita coba langsung aja ke dalam. Ya Allah, astagfirullahaladzim, kaget. Pas saya nengok tadi pas dia di sini nampakin muka, jadi ada sosok perempuan gitu, rambutnya panjang. Sekarang si sosok ini, apalagi wajahnya persis perempuan ini persis nempel di kaca ini. Iya, sampai kaget. Persis nempel di kaca. Sesuatu pada kita. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Ini dia seperti orang mau melahirkan. Jadi rasa sakitnya benar-benar sakit. Ya. Udah. Saya redakan sakitnya. Allah. Ini dia gak bisa ngomong karena apa? Menahan rasa sakit waktu dia menggugurkan kandungannya ini. Jadi gak bisa mengeluarkan kata-kata hanya. Pemirsa, sosok yang merasuki Ria mengalami kesakitan yang luar biasa sehingga tidak dapat berbicara. Akhirnya Mr. I mencoba mencari sosok lain yang bisa menceritakan tentang residual energi di tempat ini. Dengan siapa? Siapa? Ranti? Ratna. Meninggalnya kenapa? Hah? Oh, gugurin kandungan. Nah, gugurin kandungan gugurin sendiri apa ada yang bantu? Sendirian? Oh, ada yang bantu. Siapa yang bantu? Simbo? Darmi. Jadi nama Simbo itu namanya Darmi. Dia membantu gugurin kandungannya. Ratna, kenapa kandungannya kok digugurin? Malu? Malu kenapa? Ya Allah. Jadi dia malu karena hamil sama suami orang gitu. Yang nyuruh gugurin siapa? Hah? Oh,
suami orang itu. Karena kenapa? Hah? Ada Simbok, oh Simbok datang. Itu Simbok. Jadi dia mengatakan Simbok sekarang ada di depan pintu situ. Kenapa Simbok datang? Hah? Tidak boleh berbicara. Oh, katanya kenapa Simbok itu datang? Jadi Simbok ini mengatakan sama si Ratna nggak boleh berbicara pada siapapun. Sampean sinten? Darmi. Oh. Mbak Darmi sakit cerita? Enggak, Hah? enggak. Kenapa? Oh? Itu urusanmu. Itu urusanmu. Aku tolong kok. Saya nggak mau cerita karena si Mbak Darmi ini sudah melakukan waktu itu mengambil kandungan, jadi dia merasa bertanggung jawab. Mbak Darmi kok turun bantu tiang sing gugurin kandungan. Apa Mbak Darmi? Ngewongnya teko itu belum. Sampun wonten pinten Mbak Darmi? Banyak kan. Sampai ceritakan mulai yang dari sana sampai ke sini. Ya, tadi kan sosok yang perempuan yang bawa anak Iya, itu ya. yang namanya Ratna. Ya, Ratna. Dan dia menggugurkan karena malu sih sebenarnya. Disuruh sama laki-laki yang menghamilinya, dan laki-laki itu suami orang sebenarnya gitu. Jadi mereka tidak menikah, berselingkuh gitu. Dan akhirnya ada dari salah satu teman laki-laki itu ngajak ke tempatnya si Mbak Darmi. Ya, katanya di situ kan memang tempat menggugurkan kandungan. Kondisinya agak lemah sih si perempuan ini, agak lemah karena kan usia janinnya sudah besar. Iya. Sudah 6 bulan gitu. Yang sebenarnya nggak boleh kan, Nggak boleh digugurin. Ya, udah sampai jadi kayak belum keluar janinnya dipaksa, dan dia meninggal pas waktu masih di dalam janinnya. Jadi nggak sempat keluar janin. Nggak sempat keluar karena dia nggak kuat. Dia nggak kuat, meninggal, dan dua-duanya pasti meninggal. Habis itu jadi pas dan itu dikuburnya nggak sempurna Mas Tri. Oh ya Allah. Jadi kan si laki-lakinya datang dianterin sebenarnya. Habis itu dibawa terus kayak diasal gitu loh. Karena kan menutupi aib. Iya, aib si laki-laki ini tadi. Jadi makanya dia masih kayak gitu, masih nyari-nyari gitu, karena dia orang nggak terima dengan dirinya dengan ulah laki-laki tadi itu. Tapi Mas Tri, kayaknya di sini ada energi yang lebih kuat. Besar lagi ya. Ayo. Apa kita langsung ke sana aja ya? Ini beda deh, kayaknya ini lebih berat banget. Ayo ke sana. Ke sana aja yuk langsung. Nah, pemirsa, ini lorong bekas pabrik jamur. Nah, ini kondisinya sekarang. Dokter bisa dijelaskan nggak? Tadi sih pas waktu datang sini auranya beda lagi nih. Iya, di sebelah sana banyak sosok-sosok yang berdiri. Itu kepalanya nggak ada. Nah, kalau saya lihat sosok-sosok ini, kepala ini residu daripada dulu di sini pernah ada waktu zaman perjuangan, zaman Jepang. Ini pernah orang di sini, orang Belanda juga ada, orang Indonesia juga ada, kepalanya dipenggal. Jadi siapapun yang ada di sini waktu itu melawan, itu langsung dipenggal kepalanya. Ya, di sini ada juga makhluk. Ya, jadi ada yang kepalanya nggak ada yang dipegang ya. Iya. Maksudnya melihat sosok lain selain yang tanpa ini, kepala tadi. Sosok yang di belakang saya ini sosok yang besar ini. Dia sekarang di sini. Ini sosoknya mulai mendekat sama kita. Dan tapi kenapa saya lihat dia makin membesar ya? Iya, ini sosok yang saya bilang besar tadi itu. Jadi makin lama makin tinggi gitu. Iya, ini. Pemirsa, saat Mr. I dan Ria Winata berkomunikasi dengan sosok besar penghuni pabrik, tiba-tiba Mr. I mendapat serangan energi besar yang sulit ditaklukkan.
Dia tadi kenapa menyerang misteri soalnya sampai ke bawah ke sana loh. Iya. Gini tadi kan kita waktu ngomongin yang sana, Iya. dia keluar sama kecil, besar. Iya, besar. Dia makanya kenapa nyerang saya, karena dia merasa tempatnya diusik gitu. Diusik. Saya sempat tadi ditarik, tangan saya dipegang gini, dipegang seperti orang mau dibanting. Lari ke sana, sampai sempat saya dibanting lagi di sana. Sampai jatuh iya. kan misteri di situ. Alhamdulillah di sana terus bisa Neutralisir. ya. Tapi kenapa ya pas sosok ini mendekat, jadi sosok yang tanpa kepala itu di sini itu kayak pada menjauh ke sana Iya. gitu. Karena gini, Semakin mundur gitu. sosok yang besar ini tadi sosok yang ditakuti di sini. Gitu ya. Dia seperti penguasa di sini yang memang benar-benar ditakuti sama sosok-sosok yang ada di sini semua. Tapi pas ukurannya sama-sama kita, jadi Iya. lebih tinggi dikit, mereka sih masih bisa menampakkan diri sosok-sosok yang lain. Tapi pas saat dia membesar kayak marah gitu ya. Ya. Jadi semuanya pada minggir semua, pada lari semua gitu. Jadi gimana kalau rekan kita memvisualkan dalam Siap. lukisan ya bentuk sosok-sosok yang ada di sini, apalagi sosok yang besar tadi yang Iya. tempat saya ditarik tadi tuh. Iya. Baiklah pemirsa, sekarang kita akan lihat Mr. I memvisualkan sosok-sosok yang ada di sini, termasuk sosok yang penguasa tuh yang besar tadi. Yang besar tadi ya. Yuk. Pemirsa, di tengah proses pelukisan, tiba-tiba pelukis Mr. I seperti dirasuki suatu sosok. Sosok apakah itu? Sepertinya Mr. I mendapatkan gangguan lagi dari sosok penguasa di tempat ini. Kan penguasa daerah sini. Iya. 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 Kenapa Mas? Kok kayaknya kaget lihat saya. Ini tuh. Tadi kayaknya mau ke tempat tunnel. Panel. Ini Mas Teguh, tadi kita melukis di tunnel Mas Teguh. Iya. Tapi kita tadi dapat banyak serangan di sini. Mbak Yawinata gimana? Iya Mas, jadi ini sosok yang tadi mediasi sama saya. Ini sosok yang besar ini Yang menguasai. Ini sosok yang menguasai daerah sini Mas Teguh. Ya yang tadi barusan suara itu. Ini soalnya dari tadi ini susah neutralisirnya ya. Iya, Sampai tadi dibanting segala macam, sampai pas lukis juga udah Merindingan. ini. Mas Ahmad. Coba Mas Ahmad bisa melihat. Kalau penguasa untuk wilayah sini saya rasa itu, dan kita ngeliat di gudang tadi yang saya bilang besar yang matanya nyala itu salah satu individu penguasa wilayah. Jadi tiap kamar-kamar itu, tiap ruangan-ruangan itu ada salah satu yang besar yang ditugaskan oleh dia. Misteri ini harusnya gimana Misteri supaya di sini bisa digunakan, dimanfaatkan oleh kembali dan bisa mengurangi angka pengangguran dan bisa mencari karyawan, bisa mengentaskan kemiskinan, gimana caranya? Kalau bisa diaktifkan lagi Mas Teguh. Jadi diaktifkan supaya di sini ada kegiatan lagi, rame lagi. Makhluk-makhluk yang ada di sini insya Allah akan pindah gitu. Pemirsa Mr. Teguh Jaya, dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun di negara di seluruh alam semesta yang indah ini, ambil sisi positif dari tontonan Mr. Tukul. Jalan-jalan yang negatif jangan diambil, dan kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu kehadiran Mr. Tukul jalan-jalan di tempat yang berbeda, yang ada wisatanya, budaya, misteri, serta legenda-legendanya. Ikuti terus Mr. Tukul. Jalan.